Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin as-Siddiq, thumma Umar bin al-Khattab, thumma Uthman bin Affan. Dan yang paling baik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Nuqaddimu ha'ula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengutamakan tiga orang sahabat ini, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Kita mengutamakan tiga sahabat ini sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mereka. Lam yakhtalifu fi dhalik. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berselisih terkait mendahulukan tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. Kemudian setelah tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lima sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermusyawarah, yaitu Ali bin Abi Talib, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad radhiyallahu anhum. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Mereka semua pantas untuk kekhilafahan, yaitu mereka semua pantas untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, dan mereka semua imam. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر
Dan kita berpendapat terkait itu dengan berpegang teguh dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut." Kita menyebutkan satu demi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, dan ketika sahabat-sahabat beliau berjumlah banyak. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kita diam. Thumma min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermusyawarah, ahlu Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar dari para sahabat muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrati was-sabiqati awalan fa awwala. Kemudian ahlu Badar, para sahabat yang mengikuti perang Badar dari orang-orang Ansar, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kadar hijrah dan keterdepanan dalam masuk Islam, keterdahuluan dalam masuk Islam, dan di dalam melakukan kebaikan. Yang pertama, kemudian yang pertama. Thumma afdalun nasi ba'da ha'ula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itha fihim. Kemudian manusia yang paling utama setelah mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka hidup di masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabih. Semua yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun atau sebulan atau sehari atau sejam, atau dia melihat beliau, maka dia termasuk sahabat beliau. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadharah. Dia memiliki persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar persahabatan dia yang dia lakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kadar
keterdahuluannya bersama dengan beliau sesuai dengan kadar perbuatannya mendengar dari beliau dan sesuai dengan kadar perbuatannya melihat beliau. فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ. Oleh karena itu, sahabat yang paling rendah di antara para sahabat, dia lebih utama daripada orang-orang yang hidup di masa yang mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau laqullaha bijami'il a'mal. Walaupun orang-orang yang hidup di masa mereka tidak melihat Nabi bertemu dengan Allah dengan semua amalan kebaikan. Kana haula'i alladhina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi minat tabi'in. Orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka melihat beliau dan mendengar dari beliau, dan barang siapa melihat beliau dengan matanya dan beriman kepada beliau meskipun sesaat, lebih utama karena persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada para tabi'in. Walau amilu kulla a'malil khair, meskipun para tabi'in mereka mengamalkan semua amalan-amalan kebaikan. Penjelasan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr as-Siddiq. Dan yang paling baik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini terkait keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat tetap adanya berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah Rasulullah, dan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama, orang-orang muslim, selain ahli kesesatan dari orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidah. Maka Al-Quran menyanjung para sahabat, menjelaskan kedudukan mereka
dan derajat mereka di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 10. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum penaklukan Mekah dan dia berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu orang-orang yang derajat mereka lebih besar daripada orang-orang yang berinfak setelah penaklukan Mekah dan mereka berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan mereka semua Allah menjanjikan untuk mereka surga. Maka orang yang berinfak sebelum penaklukan Mekah dan dia berperang dari orang-orang yang terdahulu, yang pertama yaitu para sahabat Rasulullah SAW, Allah telah menjanjikan untuk mereka surga. Dan orang-orang yang berinfak setelah penaklukan Mekah dan berperang, Allah telah menjanjikan untuk mereka surga. Mereka semua Allah telah menjanjikan untuk mereka surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah orang-orang yang kasar kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang penyayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud dalam keadaan mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka pada wajah-wajah mereka disebabkan dampak bersujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ahu
fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dan permisalan mereka di Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menguatkan tanaman itu, lalu tanaman itu menjadi kuat, lalu tanaman itu menjadi tegak dan lurus di atas akar-akarnya. Ia membuat takjub orang-orang yang bercocok tanam, supaya Allah membuat orang-orang kafir jengkel kepada para sahabat. Demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat 10. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Untuk orang-orang fakir yang berhijrah, untuk orang-orang fakir yang muhajirun, yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan dari harta-harta mereka dalam keadaan mereka mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan beriman sebelum mereka, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati pada dada-dada mereka kebutuhan dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang yang berhijrah kepada mereka daripada diri-diri mereka, meskipun pada mereka terdapat kefakiran, kebutuhan dan keadaan yang buruk. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berucap, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang telah beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, musuh-musuh para sahabat
dari orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Mereka bukan saudara-saudara para sahabat. Bahkan hati-hati orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij dipenuhi dengan kedengkian dan keirian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dampak-dampak dari kedengkian yang sangat buruk ini dan keirian pada diri-diri mereka nampak pada lisan-lisan mereka dan pada pena-pena mereka. Pengkafiran terhadap para sahabat, celaan terhadap para sahabat, dan pencemaran terhadap nama para sahabat. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.